Stage 9 Dakar Rally 2023. Setelah di hari sebelumnya para pembalap sudah diberi waktu untuk istirahat 1 hari, nampaknya Carlos Sainz harus berlibur kembali lantaran insiden kecelakaan yang diakibatkannya mengharuskan dia mengalami cedera di area tangannya. Rentetan kecelakaan dan trouble yang dialami Audi menghasilkan pertanyaan, ada apakah dengan mobil Audi RSQ e-tron ini? Mengutip dari Nasser Al-Attiyah di Stage 5, dia pernah berkata bahwa pihak panitia menyetujui untuk penambahan tenaga sebesar 11 HP yang diminta dari pihak Audi. Entah tujuannya untuk apa, namun dari penambahan horsepower tersebut, rentetan trouble dari Audi justru semakin bertambah. Apalagi kecelakaan yang menimpa pembalap legendaris Stephen Peter Hansel. Stephen bercerita, di saat dia sedang memacu mobilnya dengan sangat cepat, dia malah salah perhitungan dengan bukit pasir yang ada di depannya. Sehingga, dia dan co-drivernya harus terjun dari ketinggian 15 meter. Lato-lato. Sehingga, dia dan co-drivernya harus terjun dari ketinggian 15 meter. Dan, langsung seketika membuat Stephen Peter Hansel pingsan sementara. Lalu sesaat kemudian, ketika Stephen Peter Hansel sudah siuman dari pingsannya, co-drivernya Edward mengalami pingsan yang mengharuskannya dibawa ke rumah sakit. Dan dari insiden tersebut, Stephen dan co-drivernya belum bisa melakukan balapan lagi hingga sekarang. Belum lagi insiden kecelakaan yang menimpa Carlos Sainz di stage yang sama, dan pembalap Audi ketiga yakni Matthias Ekstrom yang mengalami trouble mekanikal sebanyak 2 kali. Dari serangkaian insiden tersebut, membuktikan ada sesuatu hal yang belum dipersiapkan dari pihak Audi dan panitia Dakar. Mengingat kelas yang Audi ambil adalah kelas T1U, di mana kelas itu merupakan kelas paling anyar, yang baru diadakan oleh pihak penyelenggara sejak tahun 2022 kemarin. Itu dikarenakan kelas T1 Plus sudah ditempati oleh kendaraan bagi 4-wheel drive seperti Hilux dan BRX yang sebelumnya menempati kelas T1. Dari pembaruan tersebut saja kita sudah tahu bahwa kelas Audi ini memang kelas yang belum terlalu banyak mengalami asam garam balapan Dakar Rally. Dan mungkin saja dari rentetan insiden Audi tersebut, panitia akan memperketat peraturan di kelas T1U guna memperkecil angka kecelakaan di kelas tersebut. Karena di Dakar Rally kecepatan bukan berarti kemenangan. Audi memang bermain agresif sejak stage 1 Dakar Rally 2023 diselenggarakan. Berbeda dengan tim balap Toyota dan X-Ride Mini JCW yang sedari awal bermain aman guna memperawet mobilnya supaya bisa menyelesaikan balapan sampai tanggal 15 Januari nanti. Statement ini memang diucapkan langsung oleh pembalap Toyota Gazoo Racing yakni Nasser Al-Attiyah. Dia mengatakan, kalau kita bermain aman di awal guna mengantisipasi kesalahan yang ada di tengah perlombaan dan bermain agresif di akhir supaya kita bisa memenangkan Dakar Rally di saat pembalap lainnya sudah berguguran. Dan strategi tersebut rupanya berhasil membawa Nasser berada di puncak klasemen sementara. Padahal, di stage 9 ini dia harus finish di posisi ke-8 dengan perolehan waktu 3 jam, 16 menit 22 detik. Sedangkan di posisi ke-1, dimenangkan oleh Sebastian Loeb dengan catatan waktu tercepatnya di stage 9 sebesar 3 jam, 7 menit 24 detik. Walau Sebastian mendapatkan podium ke-1 di stage kali ini, nyatanya dia masih menempati podium ketiga di klasemen sementara dengan selisih waktu 1 jam, 43 menit 8 detik dari pemimpin klasemen yakni Nasser Al-Attiyah. Strategi main aman di awal yang dilakukan oleh Toyota ternyata diadopsi juga oleh tim balap yang menggunakan mobil Mini Cooper, yakni X-Ride Mini JCW Buggy. Walau namanya sangat tidak terlihat di awal-awal balapan, nyatanya nama Mini mulai terlihat lagi di stage 9 ini. Tercatat dari total 4 pembalapnya yang mengikuti Dakar Rally, 3 diantaranya menempati klasemen di 12 besar dalam balapan stage 9 ini. Sedangkan di kelas roda 2, baru saja menorehkan sejarah baru.
Dengan selisih waktu paling kecil dalam sejarah Dakar Rally selama ini, tercatat Toby Price dan Skyler Howes alias paman kumis memiliki selisih waktu hanya 3 detik saja. Di mana dengan selisih waktu tersebut, posisi paman kumis sudah sangat terancam dengan keberadaan Toby Price di posisi kedua yang sedang haus akan gelar juara sejak tahun 2020 lalu. Mungkin di stage kali ini, kelas roda 2 akan menjadi kelas balapan yang paling seru, di mana Toby Price menempati podium kedua dan paman kumis menempati posisi selanjutnya. Dan apabila di stage selanjutnya posisi Toby Price berada di atas posisi paman kumis, sudah dipastikan Toby akan menjadi pemimpin klasemen dari keseluruhan balapan untuk pertama kalinya di Dakar Rally 2023. Sementara itu, pembalap yang sedang bersemangat lainnya yakni Mason Klein harus finish di posisi ke-22 karena mengalami kecelakaan saat garis finish tersisa 20 km lagi. Kecelakaan lainnya dialami pembalap legendaris roda 2, yakni Joan Barreda, yang mengakibatkannya harus dibawa ke rumah sakit non-BPJS terdekat. Sementara itu, di kelas truk, Alex Lowprice masih menempati podium ke-1 dari keseluruhan balapan, dan disusul Janus van Kasteren di posisi kedua dengan selisih waktu hanya 26 menit 54 detik. Kemenangan tersebut bisa didapatkan meski medan yang dihadapi tidak begitu mudah oleh para pembalap truk. Sedangkan itu di Dakar Classic, posisi Joan Morera nampaknya makin sulit dikejar oleh pembalap lain, lantaran perolehan poinnya yang sangat jauh dibandingkan pembalap lainnya.